hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di
Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya
hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku. Oh Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi ini menyembah Tuhan bersama-sama. Dimanapun kita berada, mari kita memuliakan Tuhan. Ku datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Sebut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Sebut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita mengangkat suara kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, tanggalkan beban kita, tidak perlu khawatir. Mari kita katakan bersama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir.
tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita katakan bersama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya, nyanyi bagi Dia. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami datang Tuhan dengan kerinduan kami. Kami rindu Tuhan untuk berdiam dalam rumah-Mu, dan kami ingin menikmati Tuhan hadirat-Mu Bapa di surga. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur sekali karena pada pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini akan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara dan saudari yang sekasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar Anda semua? Harapan saya kita terus berada di dalam keadaan yang baik karena pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa perkara sebagai makluman kepada kita semua. Yang pertama di sini adalah program percubaan pembelajaran percuma secara dalam talian yang dianjurkan oleh Sekolah Rendah Visi kini kembali lagi. Oleh itu, kami ingin mendorong kepada semua ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang berumur 6 hingga 11 tahun dan berminat untuk mengikuti program ini boleh menghubungi pihak pejabat atau kaki tangan sekolah untuk mendapatkan maklumat lanjut. Yang seterusnya di sini adalah kepada ibu bapa atau Anda yang mempunyai sebarang pertanyaan mengenai baptisan atau penetapan, boleh menghubungi Reben Alwi dan juga Pastor Anzen untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai perkara ini. Yang ketiga di sini adalah bagi pihak gereja, saya ingin mendorong pada seluruh jemaah supaya kita boleh datang bersama-sama mengikuti pertemuan doa Zon Bahasa Malaysia yang akan diadakan pada hari Isnin 12 Julai jam 8 malam melalui Zoom. Pautan Zoom Anda boleh dapatkan melalui pemimpin sel Anda. Yang seterusnya di sini adalah dalam masa-masa pandemik seperti ini, saya berharap supaya kita boleh terus kekal berhubung di antara satu sama lain. Oleh karena itu, Anda boleh menghubungi pihak gereja melalui pautan yang ada di layar Anda saat ini dan juga melalui panggilan telepon sekiranya
ada sebarang pertanyaan atau pelayanan yang Anda ingin perlukan, pihak gereja melayani Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tiba saatnya marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya tidak putus-putusnya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kemurahan dan kerelaan hati jemaah yang terus bermurah hati dalam memberikan pemberian persembahan kepada gereja. Oleh karena itu, sekiranya Anda ingin menyalurkan pemberian persembahan Anda boleh memberikan melalui dua cara. Yang pertama di sini, pembinaan secara dalam talian ke dalam akun gereja seperti yang tertera di hadapan Anda ini. Atau Anda juga boleh menggunakan aplikasi BOOST dengan mengimbas kode QR yang ada tertera di hadapan Anda sekarang. Kiranya pemberian Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita ingin mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bishop John. Dan sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil daripada surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-21. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus dan Tuhan beserta Anda sekeluarga. Secara pribadi saya sangat rindu untuk kembali ke rumah doa untuk beribadah bersama dan juga berjumpa dengan Anda semua. Saya percaya mungkin Anda juga terasa demikian. Marilah kita terus berharap dan berdoa agar kebaktian dapat dimulakan semula di rumah doa dan di semua gereja-gereja. Di dalam 1 tahun ini, saya percaya semua orang telah pun diuji sampai ke akar umbi. Dalam kata lain, kita kena uji kau-kau. Dan di sini kita telah pun dapat melihat dan merasakan segala pikiran, ketakutan dan reaksi kita. Semuanya terungkap di dalam api ujian ini. Dan di dalam ujian pandemik ini kita juga telah pun melihat beberapa pelbagai jenis orang di dalam situasi yang mencabar ini. Contohnya adalah kita dapat melihat banyak orang yang menderita. Banyak orang yang berhadapan dengan kesusahan. Tetapi kami juga melihat adanya orang-orang yang jahat yang mengambil kesempatan atas orang-orang lemah yang masih di tengah-tengah penderitaan.
Kita telah pun mendengar ataupun membaca ataupun melihat di kaca TV mengenai kes-kes penipuan, all the scams, semua kes penipuan. Rasuah masih lagi berleluasa di tengah-tengah pandemik ini. Dan juga banyak lagi penipuan dan kejahatan yang telah pun dilakukan di tengah-tengah badai yang kami lalui. Tetapi kami juga telah melihat adanya orang yang baik hati. Di sepanjang pandemik ini, sepanjang tahun ini, kita telah pun mendengar bahwa wujudnya food bank, di mana ada orang yang sanggup dan rela berkongsi makanan dengan mereka yang memerlukannya. Nah, kata mereka adalah ini, ambil kalau perlu, berkongsi atau beri kalau mampu. Ini adalah inisiatif-inisiatif yang sungguh baik. Kita baru-baru ini kita juga telah mendengar mengenai inisiatif mengibarkan bendera putih, untuk menolong mereka yang sangat-sangat memerlukannya. Dan ada banyak lagi tindakan-tindakan yang baik hati daripada jiran-jiran ataupun kawan-kawan, dan yang telah pun ditunjukkan oleh orang-orang yang baik hati. Kita bersyukur. Dan minggu lalu saya sendiri secara pribadi sangat terharu dan juga terdorong setelah mendengar bahwa salah satu kelompok sel kita meresponi dengan positif di dalam siri khotbah sebarkan kasih dengan melangkah untuk membantu anggota-anggota yang memerlukan pertolongan. Mereka berjaya mengumpulkan sejumlah uang untuk membantu mereka yang terjejas akibat daripada wabak ini. Pada minggu yang sama, mengapa saya sangat terharu adalah pada minggu yang sama ada juga seorang anggota gereja memberikan satu pemberian kasih untuk tujuan yang sama. Dan ini adalah beberapa contoh-contoh dan juga teladan-teladan yang saya telah dengar di sepanjang tahun ini, di mana bukan saja kelompok sel ataupun para jemaat, anggota-anggota kita menunjukkan tindakan kasih, yaitu acts of love. Mereka menunjukkan tindakan kasih mereka kepada anggota jemaat, ataupun para gembala gereja dan staf, bahkan juga kepada jiran tetangga dan juga rakan-rakan, dan juga kepada orang yang mereka tidak kenali. Dan di dalam perlanjutan PKP ini, sebagai gereja kita juga akan melancarkan bantuan makanan pada bulan ini. Jadi dan fokus kita adalah kepada mereka yang tidak menerima bantuan melalui agensi kerajaan ataupun bukan kerajaan. Jadi kami ingin menghulurkan tangan dan pertolongan kepada mereka yang terlepas ataupun yang terlepas daripada bantuan daripada kerajaan. Walau bagaimanapun bukan sahaja mereka yang kami akan tolong, tetapi jikalau kamu juga adalah warga negara Malaysia dan sangat-sangat memerlukan, saya juga mendorong Anda untuk memaklumkan kepada kami. Sila maklumkan kepada mana-mana pemimpin sel sekiranya Anda ataupun sesiapa yang Anda kenali yang sangat memerlukan bantuan tersebut. Kami sedia membantu. Dan kepada Anda juga yang ingin juga menyumbang ataupun memberkati, sila hubungi mana-mana pastor ataupun padri kami akan bantuan yang kamu ingin hulurkan. Apa yang saya lihat di sini adalah tindakan kasih, the acts of love.
kasih yang bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan yang nyata. Dan ini adalah jenis kasih yang dibincangkan di dalam siri 1 Yohanes ini. Ini adalah kasih yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya kepada gereja. Mari kita teruskan di dalam pelajaran kita di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Nah, keseluruhan pasal keempat di dalam 1 Yohanes memfokuskan tentang menguji ataupun membuktikan apa yang benar dan apa yang salah, ataupun apa yang palsu. Bahagian pertama yaitu dari 1 Yohanes pasal keempat ayat 1 hingga ke-6 memfokuskan kepada pengujian terhadap kepercayaan atau iman kita di dalam Kristus. Bahagian kedua yaitu mulai dari ayat 7 hingga akhirnya ayat 21 memfokuskan kepada pengujian terhadap tingkah laku ataupun corak hidup kita sebagai orang Kristen. Pada minggu yang lalu kita telah pun melihat dan belajar daripada bahagian pertama yaitu pengujian ataupun membuktikan kepercayaan kita adalah benar. Ianya adalah untuk melihat sama ada apakah iman kita kepada Yesus sebagai penyelamat dan Tuhan itu benar ataupun palsu. Ini adalah untuk membuktikan sama ada kita benar-benar percaya dan mengikuti Tuhan ataupun hanya mengikut secara membuta tuli. Dan pada minggu yang lalu kita telah mengetahui bahawa tidak semua orang yang menyatakan mereka adalah orang Kristen ataupun menyebut diri mereka sebagai sebuah gereja menunjukkan bahawa mereka adalah benar-benar pengikut Yesus yang sejati. Tidak semestinya. Saya bagi satu contoh. Di dalam gereja ini yang dipanggil World Mission Society Church of God. Secara luaran dan mendengar namanya, secara luaran kedengaran dan kelihatan seperti gereja ini percaya adalah gereja yang baik, yang percaya mendasarkan Alkitab dan Alkitabiah. Mereka juga menggunakan istilah-istilah Kristen. Tetapi apabila kita melihat lebih mendalam, kita akan dapati bahawa ianya adalah satu gereja sesat, a cult yang menyebarkan pengajaran sesat. Mereka bukan saja menyangkal dan tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Mereka sendiri mengajar banyak pengajaran dan doktrin yang bukan dari Alkitab. Bahkan mereka juga mengatakan bahawa pengasas mereka adalah Mesias. Dia adalah penjelmaan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Itu adalah pengajaran mereka. Dan gereja ini sekarang aktif di Malaysia dan juga di Sabah. Dan menjangkau terutamanya anggota-anggota yang berbahasa Cina dan juga BM. Jadi oleh itu, kita harus, sebagaimana yang firman Tuhan katakan, harus menguji setiap roh, setiap pengajaran dan doktrin. Untuk memastikan apakah ianya benar ataupun salah ataupun palsu. Ini adalah bahagian pertama yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Ianya dapat disimpulkan di dalam ayat yang kedua dan yang ayat yang ketiga, dan marilah kita baca bersama-sama. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahawa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus yang tentang dia telah kamu dengar bahawa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia.
Bahagian kedua ya saudara-saudari dalam Kristus, ya di dalam Yohanes pasal 4 mulai dari ayat ke-7, ya memfokuskan ataupun memberi tumpuan kepada tingkah laku ataupun amalan corak hidup sebagai orang Kristen. Rasul Yohanes kembali ya kepada perintah Yesus yang satu, yaitu kita harus saling mengasihi. Ya, tema kasih ini, ya ini adalah kali ketiga dalam surat yang pendek ini, ya Rasul Yohanes mengulangi ya tema kasih ataupun tema saling mengasihi ini. Yang pertama kita telah pun bacanya, melihatnya di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 7 hingga ayat ke-11. Kali kedua kita melihat ya tema kasih ini diulangi adalah di dalam pasal yang ketiga mulai dari ayat 10 hingga 23. Dan kini pada hari ini adalah kali ketiga kita mendengar ya ulangan tema mengenai kasih dan saling mengasihi. Nah, setiap kali Rasul Yohanes mengulanginya, ia akan menjelaskannya lebih mendalam ataupun mendekatinya dari sudut yang berbeza, supaya kita lebih memahami, kita dapat melihat gambar yang lebih besar. Dalam tinjauan ketiga ini, ya Rasul Yohanes mengemukakannya ya dalam topik kasih ini sebagai suatu ujian ataupun suatu bukti iman sejati. Dalam kata lain adalah ya apabila kita mengasihi, ianya membuktikan bahwa kita mempunyai iman sejati. Kunci utama di dalam petikan ini ya adalah dari ayat 11 dan ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara-saudari dalam Kristus, di dalam petikan ini, Yohanes memberikan 4 ujian ataupun 4 bukti ya untuk menunjukkan ataupun ya untuk memastikan ya bahwa mereka yang mengasihi adalah ya umat yang benar-benar percaya. Ya, yang pertama adalah bukti keselamatan. Yaitu saling mengasihi adalah bukti keselamatan kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 menyatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, lihat di dalam ayat ini, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, ini adalah bukti ataupun ujian yang pertama. Kita mengasihi karena kita dilahirkan dari Tuhan. Lahir dari Tuhan, ya. Perkataan ini ataupun ungkapan ini lahir dari Tuhan ataupun born of God dalam bahasa Inggrisnya bermaksud kita telah pun diselamatkan, telah pun diampuni dan diberikan hidup baru di dalam Kristus. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat yang pertama yang menjelaskannya, menyatakannya dengan jelas, yaitu setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Untuk mengasihi seseorang tanpa syarat ataupun rela berkorban bukanlah sesuatu yang semula jadi bagi jiwa manusia. Oleh kerana dosa ya saudara-saudari,
Kita dilahirkan egois, mementingkan diri. Kecenderungan kita adalah hanya untuk mengambil dan merampas. Ya, itu adalah apa yang dilakukan jika kasih Allah tidak memenuhi hidup kita. Baru-baru ini, ya, walaupun di dalam inisiatif Food Bank-nya, di mana orang sanggup ya dan mampu berkongsi makanan dengan mereka yang memerlukan. Ada satu orang ya yang sangat tamak. Dia merampas semua yang ada, ya, makanan-makanan yang ada, dan ianya setelah pun tertangkap di video dan diviralkan. Ini menunjukkan seorang yang tidak punya Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka mengambil bukan untuk hanya apa yang mereka memerlukan, tetapi merampas semua yang ada. Aduh, kesian. Ya. Sebab orang lain pun tidak ada ya peluang untuk ditolong. Kenapa ketamakan sedemikian? Kenapa kepentingan diri ini? Ini adalah karena kecenderungan kita sebagai orang yang belum diselamatkan. Ya. Dan saya beri satu contoh lagi. Ya, kita lihat saja anak-anak kita. Sejak dari kecil mereka mementingkan diri ataupun sangat tamak ataupun sangat kedekut, bukankah? Ya, bila mereka ada sesuatu ya ataupun makanan, mereka tidak sanggup berkongsi dengan orang lain. Ya, cobalah kamu boleh menguji mereka. Ya, katalah mereka ada makanan kegemaran mereka. Makan es krim kah ataupun apa saja yang mereka gemar. Ya, dan kamu minta, apalagi kalau ianya ya mau habis sudah, ya, tinggal sedikit. Saya boleh garanti mereka tidak sanggup berkongsi atau memberikan kepada kamu. Kenapa? Secara semula jadi manusia mementingkan diri. Ya. Hanya melalui kehidupan baru dalam Kristus, ya saudara-saudari. Apabila kita lahir semula dari Tuhan, kita dapat mengasihi, memberi, memberkati, dan juga berkorban. Sebagai ya bagi kita sebagai orang Kristen, salah satu bukti yang pertama bahwa kita dilahirkan dari Tuhan, ya, born again in God, ya, adalah kemampuan untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi satu sama lain. Dengan kata lain, orang Kristen yang benar-benar dilahirkan semula secara rohani mempunyai kemampuan untuk belajar mengasihi sebagaimana Allah mengasihi. Amin, saudara. Ya, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah bukti kesaksian Kristen. Ujian kedua ya adalah ini, ya, bahwa kasih kita terhadap sesama kita dan juga kepada orang lain adalah kesaksian kita kepada dunia. Bahwa Kristus adalah nyata di dalam hidup kita dan juga mengubah kehidupan kita menjadi sama seperti Dia. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 11 dan ke-12, ya, firman Tuhan menyatakan dengan jelas dan kita baca sama-sama, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes menyatakan dengan jelas, tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Caranya ya supaya orang menyadari kewujudan Allah dan kasih-Nya adalah melalui kita yang percaya kepada Kristus.
Apa yang dimasukkan di sini? Ya, tidak ada orang pernah melihat Allah. Dan jalannya ataupun caranya ataupun satu-satunya dunia ini dapat mengenal Allah dan melihat Allah adalah melihat hidup kita sebagai orang yang percaya, yang mencerminkan, ya, yang mencerminkan kebaikan, ya, yang mencerminkan kasih dan juga anugerah Tuhan. Ya, ianya adalah melalui kasih kita, pengorbanan, pelayanan kita kepada Allah, kepada gereja, kepada masyarakat. Ini akan membuktikan kewujudan dan juga kemuliaan Allah. Kata pendek, ya, orang lain dapat melihat Tuhan melalui hidup Anda dan saya yang percaya. Ya, bagi kita semua yang tinggal di Tawau, ya, saya pasti baru-baru ini telah pun menyaksikan, ya, hujan lebat dan ribut pada minggu yang lalu ini. Bukan hanya pokok-pokok yang tumbang, ya, beberapa bumbung, ya, juga diterbangkan, dan banyak lagi akibat dari hujan lebat ini, ya, termasuk, ya, bumbung bocor lah, bekalan listrik terputus lah, dan banyak lagi. Dan sebagai gereja, ya, dan juga bangunan gereja kita yang sudah agak tua ini, ya, juga tidak terhindar. Artinya juga tidak terlepas daripada akibat hujan lebat ini. Ya, hujan minggu lalu ini telah pun menyebabkan sakit kepala, ya, daripada akibat-akibat yang menyusuli, ya, daripada ribut dan hujan ini. Dan tetapi hati saya sangat terharu bila saya mendapati, ya, bahawa warden gereja, ya, kami, yaitu Mr. Ho, naik ke bumbung gereja untuk, ya, melakukan pemeriksaan, ya, situasi di gereja. Dia sanggup, ya, naik ke bumbung gereja. Saya rasa kagum dan tergerak hati kerana Mr. Ho, warden kita Mr. Ho, bukan sahaja seorang penetua gereja, seorang warden, ya, yang memberi arahan di dalam mesyuarat, ya, di dalam meeting, ya, tetapi dia adalah seorang yang benar-benar melayani dalam kata-kata dan perbuatan. Secara pribadi, saya rasa dia tidak seharusnya, ya, memanjat ataupun menaiki bumbung seiring dengan usianya sekarang. Ya, tetapi apa yang saya ingin tekankan di sini ataupun kongsikan di sini adalah kita telah pun melihat satu kesaksian, ya, saudara-saudari. Satu teladan mengenai pelayanan dan pengorbanan kepada Tuhan dan gereja. Pemimpin-pemimpin seperti Mr. Ho telah pun mendapat penghormatan tertinggi daripada saya. Bagi saya, dia telah pun lulus. Dia telah lulus ujian kedua mengenai kesaksian Kristen. Demikian juga yang sama dengan ramai lagi saudara-saudari seiman, pemimpin-pemimpin kita di dalam gereja yang telah pun menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan dan gereja melalui tindakan kasih mereka. Ini adalah bukti kesaksian Kristen. Saya sangat terharu dan saya sangat bersyukur kepada semua para pemimpin dan juga kepada semua anggota-anggota yang selalu menunjukkan kasih, ya, dan juga tindakan kasih mereka untuk menolong orang lain. Yang ketiga, saudara-saudari, selain daripada,
ya bukti bahwa kita telah pun ya lahir dari Allah, dan yang kedua yaitu bukti kesaksian kita adalah bukti bahwa Roh Allah diam ataupun tinggal di dalam hidup kita. Ini adalah bukti yang ketiga. Di dalam Yohanes pasal 4, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13, mari kita baca sama-sama. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengurniakan kita mendapat bahagian dalam Roh-Nya. Ya, kemampuan kita ya saudara-saudari untuk mengasihi sebagaimana Allah mau kita mengasihi, membuktikan bahwa Roh Allah, Roh Kudus hidup dan bekerja di dalam hidup kita. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan ke-18 menjelaskan bagaimana transformasi ataupun perubahan yang terjadi di dalam kehidupan seseorang Kristen melalui Roh Kudus. Di dalam ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata demikian, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan kerana kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ataupun dalam kata lain, dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan yang lebih besar. Ya saudara-saudari dalam Kristus, ketika kita mengasihi, bahkan mengasihi mereka yang tidak layak dikasihi. Ketika kita memaafkan ataupun mengampuni, bahkan mereka yang tidak layak dimaafkan. Kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita dan juga melalui kita. Melalui Roh Kudus, kehidupan dan juga kasih Yesus mengalir melalui kita. Maka sebab itu Rasul Yohanes terus-menerus mengatakan di dalam ayat 17, kasih dijadikan sempurna di dalam diri kita, agar supaya kita mempunyai keberanian pada hari pengadilan. Kita akan mempunyai keberanian sebab hidup kita di dunia ini sama seperti hidup Kristus. Saya ulangi, sebab hidup kita di dunia ini sama seperti hidup Kristus. Apa yang dimaksudkan di sini adalah melalui Roh Kudus, segala rahmat, anugerah, kasih dan kuasa Tuhan Yesus bekerja di dalam dan melalui kita. Kasih-Nya, anugerah dan rahmat-Nya mengalir melalui kita. Dunia ini dapat melihat Kristus dalam kita dan kita dalam Kristus. Ya, oleh itu, ianya dimaksudkan bahwa kita sama seperti Kristus. Roh Kudus membantu kita mengasihi seperti mana Tuhan mengasihi, mengampuni seperti mana Tuhan mengampuni, dan juga memberkati seperti mana Tuhan memberkati. Ini adalah bukti bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Akhirnya adalah bukti keyakinan. Ujian terakhir adalah bukti keyakinan. Di dalam ayat yang 18, mari kita baca sekali sama-sama. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandungi hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Keyakinan di sini ya saudara-saudari, bermaksud bahwa ketika kita mengasihi Allah, kita membenarkan Dia terus bekerja dan mengubah kita, dan kasih-Nya secara semula jadi akan mengalir melalui kita seperti aliran hidup. Kami akan dapat mengasihi dengan bebas, dengan ramah.
kita tidak perlu dipaksa. Ya, di dalam kasih Tuhan, kita tidak ada rasa takut akan kegagalan ataupun takut tidak layak. Tidak ada ketakutan dalam penghakiman ataupun penghukuman. Di dalam kasih Tuhan, tidak ada rasa paksaan untuk mematuhi perintah Tuhan. Kasih Tuhan akan mengalir dengan semula jadi. Mengikut dan mentaati perintah Tuhan ya adalah satu sukacita dan bukan rasa paksaan. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Mari kita baca sama-sama. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dalam kata lain, tidak ada apa-apapun, sesiapapun yang dapat menghalang kita daripada mengasihi dan juga menunjukkan semua buah-buah roh yang dari Tuhan. Saudara-saudari dalam Kristus, kasih kita kepada Tuhan dan orang lain adalah buah daripada hubungan pribadi dan intim dengan Tuhan Yesus. Kesimpulannya adalah ini ya saudara-saudari. Ya, mengasihi Allah dan juga mengasihi satu sama lain adalah bukti keselamatan kita. Ianya adalah juga bukti kesaksian pribadi kita sebagai seorang Kristen, di mana dunia dapat melihat Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Ianya juga adalah bukti bahwa Roh Kudus ya tinggal dan bekerja di dalam hidup kita. Dan ianya juga adalah satu bukti keyakinan, kemerdekaan, kebebasan. Ya, bahwa untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi satu sama lain adalah satu sukacita dan satu aliran hidup daripada perhubungan kita dengan Tuhan Yesus. Sebagai penutupnya, yang juga pernah dikatakan ya bahwa ada 3 jenis orang. Ya, apabila kita berbicara mengenai kemurahan hati. Saya gunakan contoh ini ataupun ilustrasi ini ya untuk ya menggambari ya mengenai saling mengasihi juga. Jenis orang yang pertama adalah seperti ya ketulan batu api. Ya, kalau kamu ingin adakan ya percikan api ya, kamu harus memukul keras ya batu api ini. Ya, lebih kuat, lebih keras kamu pukul, lebih banyak ya percikan api yang kamu dapat. Kamu harus pukul dengan kuat untuk mendapatkan sesuatu daripadanya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah seperti sponge, ya, span, ya. Ya, di mana kalau kamu perlu lebih ya sesuatu daripadanya, kamu harus perlu memerah dengan kuat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih ya daripadanya. Tetapi ada yang jenis ketiga. Ya, yaitu adalah seperti madu lebah. Ya, honeycomb atau sarang ya madu lebah. Ianya tidak perlu ya dipukul ataupun diperah. Ya, madu lebah mengalir secara semula jadi dan bebas. 1 Yohanes pasal yang keempat menjelaskan kepada kita bahwa jika kita benar-benar dilahirkan dari Allah, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, dan Roh Allah bekerja di dalam hidup kita, maka kita tidak perlu dipaksa
untuk mengasihi. Sama ada seperti batu api ataupun span. Tetapi kasih Tuhan secara semula jadi akan mengalir melalui kita seperti madu lebah. Amin saudara. Ya. Walaupun begitu, ada satu realiti. Dan realitinya adalah bahwa ya perkara seperti ini untuk mengasihi secara mengalir secara semula jadi tidak berlaku dengan sekelip mata. Dalam bahasa Inggrisnya, it does not happen overnight. Ianya tidak bermaksud hari ini kamu percaya Yesus, esoknya wah kamu adalah seorang malaikat. Tidak. Masih banyak lagi yang Tuhan perlu mengubah kita. Di dalam kata lain, Tuhan belum lagi selesai dengan kita. Maka Dia tekad untuk membentuk kita supaya kita menjadi sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin saudara. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat ke-6, firman Tuhan dengan jelas menyatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu yaitu Allah, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini adalah janji Tuhan buat Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, yang senantiasa bersandar kepada Roh Al-Kudus yang mengubah hidup kita sehingga kita sama ataupun mencerminkan kebaikan dan juga kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu, saudara-saudari dalam Kristus, marilah kita belajar mentaati Dia selangkah demi selangkah. Amin saudara. Bagi Anda yang masih belum lagi percaya atau masih belum lagi berserah sepenuhnya, langkah pertama Anda adalah untuk menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan Yesus. Dan bagi kita yang sudah percaya, marilah kita terus berserah kepada Tuhan. Dengan rendah hati, izinkan Tuhan terus membentuk dan mengubah kita menjadi sama seperti Kristus. Amin saudara. Marilah kita tunjukkan dan buktikan kepada dunia bahwa kita adalah pengikut-pengikut Yesus yang sejati. Marilah kita saat ini meresponi firman Tuhan dengan menyanyi lagu ini, sementara kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru
Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Saudara yang dikasih dalam Kristus, mari kita berdoa untuk pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal, serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara, karena Allah sangat baik kepada kita, aku menggesa supaya mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, yang ikhlas untuk Allah, dan yang menyenangkan hatinya. Demikian seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Angkatlah hatimu, kami mengangkatnya kepada Tuhan. marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya, dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya. Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan semua penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematian-Nya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur ini, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematian-Nya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darah-Nya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membahagikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Saudara, kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh, karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan Anak Domba. Marilah kita bersuka cita dan memuliakan Allah. Saudara, kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah, sekarang waktunya untuk mengidarkan perjamuan suci. Dan bagi mereka yang sudah ditetap, sila ambil tempat. Dan bagi anak-anak yang belum ditetap, minta supaya Bapak atau Ibu untuk mendoakan mereka. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu.
ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasamu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasamu. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bersama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Dan sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus, amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia dalam hidup kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa
dekat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu